Ini adalah tugas video kelompok saya yang saya buat menggunakan ide saya sendiri. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa mendukung saya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fali Hamam Rafif sebagai ketua dari kelompok 5 dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Oke, yang pertama ada Alvito Febriano. Yang nomor 2 ada Muhammad dan Akmal. Dan yang nomor 3 ada Aji Chandra Andika Putra. Oke, alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran di ODP yang pertama ada PET score, yang kedua ada satu alat OPM, dan yang ketiga ada ODP. Oke, cara untuk melakukan pengukuran di ODP yang pertama kita masukkan dulu kabel PET score. Kalau sudah, kita masukkan satu lagi kabel PET score ke OPM. Nah, kita masukkan kabel PET score-nya. Nah, kalau udah kita cek, di sini bisa dilihat bahwa angka yang ditunjukkan oleh OPM ada -19, yang artinya angka tersebut cukup baik untuk sebuah kabel PET score. Alat yang digunakan untuk instalasi kabel yang pertama ada tangga, kabel FO, dan juga sabuk pengaman. Oke, langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan instalasi kabel adalah pemasangan sabuk pengaman. Dan pastikan kabel yang telah terpasang di tubuh kita itu benar-benar sudah kencang. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah pemasangan tangga. Dan pastikan tangga yang telah terpasang itu benar-benar kuat. Langkah terakhir dalam instalasi kabel adalah penarikan dan penyambungan kabel ke tiang-tiang yang ada. Setelah kita berhasil menaiki tiang, langkah selanjutnya yang kita harus lakukan adalah melakukan penalian sabuk pengaman ke tiang tersebut. Dan pastikan tali sabuk pengaman yang telah kita ikat itu benar-benar sudah kuat. Setelah tali yang sudah kita ikat itu benar-benar kuat, langkah selanjutnya adalah pemasangan kabel. Lakukan pemasangan kabel di dua lubang yang ada di atas tiang tersebut. Dan pastikan kabel yang telah terpasang itu benar-benar kuat agar tidak terlepas saat dilakukan penarikan. Dan lakukan hal yang sama di tiang-tiang berikutnya. Jika sudah melakukan pengikatan di tiang-tiang, langkah selanjutnya adalah melakukan pemasangan kabel di rumah konsumen. Dan lakukan pemasangan kabel yang hampir sama dengan pemasangan yang ada di tiang-tiang. Alat dan bahan yang digunakan untuk menyambungkan kabel ada protection sleeve, alkohol, stipper indoor, stipper outdoor, slicer, gunting, kabel indoor, dan cleaver. Oke guys, alat yang digunakan untuk konfigurasi ONT yang pertama pastinya ada ONT, kabelan, kabel FO, ODP, dan seperangkat PC. Oke guys, langkah selanjutnya sebelum kita melakukan konfigurasi ONT adalah melakukan penyambungan kabelnya dulu. Ya, kabel ini sangat penting guys untuk melakukan konfigurasi ONT. Karena apa? Ya karena kalau kabelnya belum disambungin, maka ONT pun tidak akan berjalan secara sempurna. Dan di sini saya dan kawan-kawan sedang melakukan penyambungan kabel-kabel tersebut, mulai dari kabel ONT,
kabel LAN, dan kabel PetScore. Semuanya kita sambungin menjadi satu agar bisa menjadi kesatuan yang kuat. Oke guys, setelah kita melakukan pemasangan kabel, langkah selanjutnya adalah konfigurasi ONT. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam konfigurasi ONT adalah kita masuk ke dalam website. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam websitenya dan langsung saja kita tulis untuk username Telekom admin dan untuk sandi admin Telekom. Dan kalau sudah, langsung saja kita login ke dalam websitenya. Oke, di sini kita langsung saja pilih application, masuk ke phone mode dan pilih iPhone. Lalu kita certain. Kalau sudah, kita masuk ke network, masuk ke WLAN dan kita pilih new. Lalu ke LAN port dan di sini kita centang-centangin semua, empat-empatnya kita centang dan langsung ke SSID kita pencet satu saja. Lanjut ke enable VLAN, kita matikan centangnya. Oke, dan kita kasih nama sesuai keinginan kita. Nah, di sini saya contohkan dengan kasih nama siswa 5 ya. Dan sandinya juga sama, siswa 5. Kalau sudah, kita certain. Oke. Lalu kita masuk kembali ke WLAN dan kita ganti SSID-nya sesuai dengan apa yang kita mau. Dan di sini saya contohkan dengan nama kelompok 5. Dan jangan lupa kita tulis juga sandinya dan kalau sudah kita pencet certain. Nah, langkah selanjutnya adalah pengujian. Kita masuk ke siswa 5 dan kita isi sandinya dengan 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu kita checklist dan kita masuk pengujian kecepatan. Kita masuk ke Google dan kita tulis speed test dan langsung kita uji kecepatan. Nah, bisa kita lihat bahwa kecepatan ada di angka 1.89. Langsung saja kita checklist dan kita keluar dan kita masuk ke aplikasi YouTube untuk melakukan pengetesan jaringan. Dan di sini kita sudah masuk dan apakah bisa? Oke, ternyata bisa teman-teman. Oke, mungkin segini saja video dari saya. Apabila kalian suka dengan video saya, kalian boleh menekan tombol like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.